Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang hakikat perkembangan peserta didik. Saya Nasu Agnia Ilmi, NIM 21202049, dan rekan saya Syah Amanda Hera Martiza, NIM 21202115, dan juga Krisnawati Jenny Pertiwi, NIM 21202121. Di sini kami akan membahas tentang apa hakikat perkembangan peserta didik dan apa sajakah yang mendasari proses perkembangan peserta didik dan juga apa saja fase-fase perkembangan dari peserta didik. Yang pertama adalah hakikat perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan atau skill dalam struktur dalam fungsi tubuh yang kompleks dalam pola teratur dan dapat dinamakan sebagai hasil pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ berkembang menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya adalah proses perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah masa perkembangan yang cepat. Pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan pertumbuhan yang dialami, perubahan fisik misalnya. Hal ini terjadi juga pada perubahan menyangkut interaksi sosial peroleh dan menggunakan bahasa dan kemampuan mengingat. Yang kedua adalah pengaruh yang lama. Pengaruh yang lama adalah alasan bahwa peristiwa dan pengalaman pada tahun-tahun awal memberikan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa berikutnya. Hal-hal yang mendasari perkembangan peserta didik selanjutnya adalah proses yang kompleks. Proses yang kompleks adalah bagaimana perilaku yang sederhana akan menjadi sangat berguna. Misalnya, kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan cepat dimengerti oleh orang lain. Peserta didik dapat mengkaji kalimat-kalimat tersebut untuk menambah wawasan tentang mekanisme cara berbicara sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Selanjutnya ada nilai yang diterapkan. Tahap awal perkembangan sosial secara relevan berkaitan dengan orang tua dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat ambil contoh misalkan percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak dalam lingkup keluarga, kemudian orang tua memberikan solusi. Hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi pola perkembangan anak. Yang terakhir ada masalah yang menarik. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak seharusnya mengembangkan kreativitasnya dengan bermain bersama temannya agar berkembang. Menurut Santrok 1992, ada beberapa masalah menarik yang dapat mempengaruhi proses perkembangan peserta didik. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti. Kecerdasan juga berarti kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan juga merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan dalam hal ini menuntut kemampuan berpikir. Selanjutnya, temperamen. Temperamen adalah kombinasi sifat-sifat yang diwarisi dari orang tua kepada anak. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak temperamen, tetapi tampaknya temperamen ada di suatu tempat dalam pikiran yang merupakan pusat emosi. Sebagian besar dari kita lebih menyadari ekspresinya daripada fungsinya. Temperamen menjadi garis pedoman perilaku setiap orang, pola-pola yang akan mempengaruhi seseorang sepanjang hidupnya. Yang terakhir ada interaksi keturunan, lingkungan, dan perkembangan. Keturunan dan lingkungan berjalan bersama dan bekerja sama untuk menghasilkan individu dengan kecerdasan, temperamen, berat badan, dan minat yang khas. Pengaruh genetik terhadap kecerdasan terjadi pada awal perkembangan anak dan berlanjut terus hingga dewasa. Contohnya, pubertas dan menopause yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan. Setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. Hampir sepanjang waktu, perhatian kita tertuju pada keunikan masing-masing sebagai manusia. Terdapat fase-fase pertumbuhan menurut Santrok dan Yusren membagi 5 fase, yaitu 1. Fase pranata, saat dalam kandungan, adalah waktu yang terletak pada masa pembuahan dan masa kelahiran. Pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan kemampuan berperilaku. Kedua, fase bayi. Fase bayi adalah saat berkembang yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang sangat bergantung kepada orang tua.
ataupun cara dengan melatih anak dari usia dini hingga dewasa untuk membiasakan diri agar berkembang dengan baik. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal adalah fase perkembangan yang berangsur sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun yang disebut juga dengan prasekolah. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 tahun sampai 11 tahun dengan usia sekolah. Kelima, fase remaja adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, yaitu pembentukan karakter anak. Perkembangan efektif merupakan perkembangan manusia. Erikson melahirkan teori efektif yang terdiri dari tahapan, yaitu kepercayaan dasar, otonomi, inisiatif, produktivitas, identitas, keakraban, generasi berikutnya, atau integrasi. Menurut James Piaget, membagi perkembangan kognitif atas 4 fase, yaitu sensomatrik, presonial, operasional konkret, operasional formal. Kesimpulannya adalah perkembangan merupakan perubahan individual baik fisik maupun psikis dan berlangsung sepanjang rakyat. Berubahnya tidak hanya bersifat evaluasi, tapi juga bersifat evaluasi penurunan dan perusukan menuju kematian. Perkembangan manusia bersifat kompleks. Untuk memahami terlebih dahulu, dipahami bahwa psikologi adalah kajian ilmu yang telah berperilaku, terutama perilaku manusia. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.